Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Listi Rauna Putri, Tiara Adareno, Firki Marani, Septi Firanesa, dan Yulistin. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang MTBS yang langsung saja dijelaskan oleh Tiara. Pada Tiara kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Listi Rauna Putri selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberian cairan tambahan untuk diare dan melanjutkan pemberian makan atau ASI. Nah, pada pemberian cairan tambahan untuk diare dan melanjutkan pemberian makan atau ASI, ada 2 rencana terapi. Yang pertama, ada rencana terapi A, yaitu penanganan diare di rumah. Penjelaskan pada ibu tentang aturan perawatan di rumah. Yang pertama, ada beri cairan tambahan sebanyak anak mau, dijelaskan pada ibu. Yang pertama poinnya itu beri ASI lebih sering dan lebih lama pada setiap kali pemberian. Yang kedua, jika anak memperoleh ASI eksklusif, berikan oralit atau air matang sebagai tambahan. Yang ketiga, jika anak tidak memperoleh ASI eksklusif, berikan 1 atau lebih cairan berikut: oralit, cairan makan, kuah sayur, air tajin, atau air matang. Kemudian, anak harus diberikan larutan oralit di rumah apabila anak telah diobati dengan rencana terapi B atau C dalam kunjungan itu. Nah, kemudian anak tidak dapat kembali ke klinik jika diarenya bertambah parah. Kemudian, ajari ibu cara mencampur dan memberikan oralit. Beri ibu 6 bungkus oralit untuk diberikan di rumah. Tunjukkan kepada ibu berapa banyak harus memberikan oralit atau cairan lain yang harus diberikan setiap kali anak buang air besar. Kalau untuk tahun itu 50 sampai buang air besar. 200 ml setiap kali buang air besar. Dan katakan juga kepada ibu agar meminumkan sedikit-sedikit tapi sering dari mangkuk atau cangkir ataupun gelas. Kemudian jika anak muntah, tunggu 10 menit, kemudian berikan lebih lambat, dan lanjutkan pemberian cairan tambahan sampai diare berhenti. Yang kedua, beri tablet zinc selama 10 hari. Yang ketiga, lanjutkan pemberian makan. Dan yang keempat, katakan kapan harus kembali. Next. Untuk rencana terapi B, yaitu penanganan dehidrasi ringan atau sedang dengan terapi oralit. Untuk pemberian oralit di klinik yang dianjurkan selama periode 3 jam bisa dilihat pada tabel sesuai dengan berat, umur, dan jumlah. Yang pertama, penentuan jumlah oralit untuk 3 jam pertama. Digunakan umur hanya bila berat badan anak tidak diketahui. Jika anak menginginkan, boleh diberikan lebih banyak dari pedoman. Lebih banyak dari pedoman yang ada pada tabel. Kemudian, jika untuk anak berumur kurang dari 6 bulan yang tidak menyusui, berikan juga 100-200 ml air matang selama pada periode ini. Yang kedua, tunjukkan cara memberikan larutan oralit. Yang pertama, minumlah sedikit-sedikit tapi sering dari cangkir atau mangkuk atau gelas.
Kemudian jika anak muntah, tunggu 10 menit dan berikan lagi lebih lambat. Kemudian lanjutkan ASI selama anak mau, dan bila kelopak mata bengkak, hentikan pemberian Oralid dan beri air masak atau ASI. Setelah 3 jam, ulangi penilaian dan klasifikasi kembali derajat dehidrasinya dan pilih rencana terapi yang sesuai untuk melanjutkan pengobatan. Kemudian jika apabila ibu memaksa pulang sebelum pengobatan selesai, tunjukkan cara menyiapkan cairan Oralid di rumah. Tunjukkan berapa banyak Oralid yang harus diberikan di rumah untuk menyelesaikan 3 jam pengobatan, dan beri Oralid yang cukup untuk dehidrasi dengan menambahkan 6 bungkus lagi sesuai dengan yang dianjurkan pada terapi A. Yang untuk selanjutnya dijelaskan 4 aturan perawatan diare di rumah, yang mana pada penjelasan aturan yang pertama itu beri cairan tambahan, yang kedua beri tablet zinc selama 10 hari, yang ketiga lanjutkan pemberian makan, dan yang keempat jelaskan kapan harus kembali. Baiklah, sekian diskusi pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.